Tahu-tahu gue ngeliat ada botol melayang. Anjir. Gue tuh dipukul pakai, lu tahu senjata tuh ujungnya sini, Oh iya, yang hitam itu. hitam. Pala gue digituin tuh. Tak. Anjir. Ini perut gue Iya, ulu hati. pakai apa tuh bang? Sepatu. Sepatu yang pullnya setebal itu. Lu tahu kan sakitnya gimana? Nah, gue mau lanjut ke masalah demo nih, karena ketua BEM tuh pasti nggak lepas lah dari demo ya. Lu awal-awal ikut demo tuh tahun angkatan pas lu pas lu tahun ke berapa? Gue inget banget waktu gue demo itu waktu SPU, sorry. SPU mah. UKT. Atau apa ya zamannya Pas yang mana nih? zamannya gue maba apa gitu, gue lupa. 2014. Yang Internal. kampus negeri rasa swasta hashtagnya, gue inget banget. Kampus negeri rasa swasta. Itu isu apa ya? Itu internal. Internal. Itu mah 2016. 16 ya? 16. Itu Masa itu demo. pertama kali? Iya pertama kali bang. Oh iya. Karena tahu nggak di FBS itu, Iya, UKT. UKT. Sorry. Uang pangkal Oh iya benar. yang 15 juta. Iya, uang pangkal 15 juta. Itu awalnya gue demo tuh itu karena isunya nyebar gitu. Iya. Sedangkan gue waktu di prodi doktrin dari abang-abang tongkrongan, dari senior-senior gue, udah ya nggak usah ikut gituan, ngapain sih lu, ntar sibuk tuh, jadi kayak disebutin tuh, Iya. kayak si A tuh, nongkrong Agak kagak masuk pernah, datang ke jurusan kagak kenal siapa-siapa gitu, sibuk doang di luar, dikenal doang di luar, tapi di sini kagak, gitu, disebutin, kata gue, ya juga sih ngapain ya, udahlah gue ikut gitu, dan memang pencerdasan untuk ke prodi itu kurang. Waktu itu kan basis ya kalau nggak salah ya, basis sama sospol FBS. Gue nggak pernah dapet interaksi itu. Gue baru dapet interaksi itu bahkan pas perekrutan doang. Nah, makanya itu gua waktu di pusgerak ya. Gue lupa ya nama divisi. Gue lupa nama divisinya di BEM UNJ di sospol. Gue sempat Propaganda. bukan. Bukan. Gue ingat dulu. Pokoknya gue sempat mau bikin alur komunikasi buat dari Univ ke kelas-kelas. Kalau dulu kan zaman-zaman kita tuh alur komunikasi itu dari BEM UNJ ke BEM fakultas ke BEM betul. prodi atau BEM jurusan kan. Nah, menurut gue BEM jurusan pun masih terlalu luas kalau menurut gue. Iya. Gitu, jadi gue pengen ngebangun gimana caranya dari BEM UNJ itu informasinya bisa nyambung ke kelas-kelas gitu. Maka waktu itu hampir mau kerjasama sama FKA. Oke. Gitu, cuma ya waktu zaman gue belum kejadian sih, dan belum rapi juga gitu. Iya. Biar nggak kayak gini kan, lu dapat informasinya sangat minim kan. Minim, Padahal di atas tuh udah mendidih, tapi di bawahnya masih biasa aja gitu. Benar. Nah, itu yang waktu gua di BEM UNJ tapi nggak terasa. Gue pun 2016 itu ikut demo itu karena abang-abang tongkrongan gue pada join. Ikutan Wih, ya. abang-abang. Karena emang rame banget di 2016 itu. Mungkin ada 2000 ya, dan itu dalam kampus loh. Maksudnya kampus UNJ ya luas, tapi nggak sebesar itu juga. Dan itu penuh banget waktu itu. Itu pertama kali tuh. Pertama kali gue ikut demo itu. Ingat banget. Nah, kalau yang paling memorable menurut lu, yang paling seru apa? Yang pas gue ditangkap sih bang. Oh iya. Mungkin Ervan cerita juga ya. Ervan nggak detail. Gue pengen tahu detailnya dari lu nih. Apa ya? Mungkin baru-baru jadi ketua BEM ya. Gue main gas aja gitu. Anggap gak? Gimana lu ngegasnya gimana, Bro? Anjir, ngegas sampai ditangkap. Salah satu keputusan terbodoh gue, tapi yang gak gue sesali. Oh, lu mengakui itu bodoh tapi lu gak nyesel. Kan kita pernah ya dalam hidup kadang Anjir, gue bego banget nih. Bego banget gitu, tapi akhirnya nyesel gitu. Itu keputusan terbodoh tapi gak nyesel gue. Bodohnya kenapa? Karena gue bener-bener gak mempersiapkan itu dengan matang. Main asal aja. Aksi. Itu. Oh ya. Yang dimana gue ya nggak punya background apa-apa juga sebelum ngodin masa. Gue hanya mengandalkan ilham dan teman-teman yang lain. Yang udah berpengalaman lah ya. Udah berpengalaman, gue cuma bantu apa nih, gue harus apa nih. Oke. Dan pada saat itu gue merasa itu gak gue sesali karena apa yang gue lakukan sudah tepat. Oh ya, lu pada waktu itu merasa itu. Gue nggak merasa nyesel karena kalau nggak gue lakuin
ya Momennya hilang. momennya hilang dan lu berdiri di siapa nih? Lu memperjuangkan siapa? Lu ada di posisi yang mana? Kampus lu sebelahan sama Kampung Laskar. Waktu itu Kampung Laskar ya? Itu Yang isu tempatnya Kampung Laskar. kita pengabdian mah, Bang. Gitu. Yang ngajarin anak-anak yang jualan tisu. Kayaknya gue nggak ikut deh. Apa sih itu PKMU ya? Gue kurang tahu, tapi di situ desa binaan juga kalau nggak salah dulu. Ini Komdev maksud lu, Iya. Komdev UNJ. Iya, gue belum tahu tuh. Belum Kampung tahu. Laskar. Itu berarti 2018 ya kejadiannya? 18. Awal-awal gue naik tuh. Oh iya. Oh Nah. iya. Itu gue lagi diskusi sama BPH Ah. ngurusin perekrutan atau bener-bener belum ada staff waktu itu. Kalau nggak Oh salah. anjir, itu lu bener-bener baru banget. Baru banget, gue baru nempatin sekret, rapat BPH. Gue dapet kabar. Bang, di sebelah tuh Kampung Laskar lagi rame. Gue juga ngeliat kan, apaan rame-rame, kata gue polisi banyak banget. Gue mau gusur, Oh iya, itu isunya penggusuran isunya ya. Terus penggusuran. Nah gue kan nggak serta-merta tiba-tiba reaktif kan. Gue reaktif setelah bener-bener tahu, oh delik masalahnya ini. Yang gue lakuin waktu itu adalah rapat BPH lanjut dulu. ya Allah, misi. Meng, tar dulu. Ada iklan. Terus Rapat BPH lanjut dulu. Gua Ilham sama siapa waktu itu gua ajak Raka. Itu mau Kominfo. ngecek. Ah. Mau ngecek. Siapa tahu bisa dimediain kan sama Raka. Nah, si Pras mimpin rapat tuh BPH. Udah dari situ gua ke lapangan langsung ngelihat tempat ricuhnya itu. Emang lagi Itu panas sebelah mana itu. sih? Yang bawah tol ya? Sekarang tuh jadi ini, Bang. Jadi Pom bensin. aduh, pemadam. Jadi Oh, pemadam kayaknya gua sekarang. tahu deh. Oh iya. Itu kan iya, dulu iya. kampung gitu, kampung kumuh. Kampungnya pemulung, Ah, gitu-gitu kan. Yang dibatasin sama seng bukan sih dulu? Iya, Oh iya itu tahu. gitu. Terus. Nah, akhirnya gue datang ke sana. Yang pertama gue temuin adalah masyarakatnya dulu, warganya dulu. Gue cari tahu, ini permasalahannya apa sih? Oh, ternyata yang mereka permasalahan adalah bukan penggusurannya. Kalau memang itu ada legal standing yang jelas, Ya gusur aja gitu. gusur aja gitu. Tapi ini tanah ini punya ada nama orang gitu, nangkep nggak? Punya nama seseorang. Terus yang kedua, Bukan punya pemerintah. arahan atau instruksi di surat penggusuran itu salah RW apa gitu gue lupa. Bukan di situ Gitu. katanya. Nah, gua nggak mau serta-merta ngambil dari masyarakat doang dong, karena kan nanti Ya, jadi siapa tahu berat sebelah lah ya. betul dan bisa jadi apa yang mereka sampaikan itu nggak sepenuhnya Ya, nggak gitu sepenuhnya kan. benar gitu. Gua coba ngajak ngobrol yang penanggung jawab si polisinya ini yang mau ngegusur, nggak diterima. Gue coba sapa, Pak, boleh tahu nggak kira-kira permasalahannya apa gitu, kita mau coba mediasi barangkali bisa. Lu pakai helmet nggak waktu itu? Belum, karena kan belum mau aksi, belum mau ngapa-ngapain ya, kita nyaruk lah sama mereka. Polisinya bilang nanti dulu enggak sana gitu. Dari situ gue kesel kan. Anjir ini Ke-trigger polisi, sumpah. Ada gue cuma dapat dari satu info doang kan, itu doang. Ya udah yang gue pakai itu. Karena nggak ada komunikasi yang jelas dari polisi. Sedangkan gue Nggak ada pembandingnya, Nggak ada karena lu pembandingnya. mau ngobrol juga nggak diterima. nah, dan dari pihak keluarga sana ngasih tahu suratnya. Gue jelas ini beda gitu kan. Ya udah gue sama Ilham. Ham gimana nih, Ham? Kita gerak kan nih, Dan? Ya, gimana menurut lu, Dan gitu. Anjir, ini gue gak pernah ngurusin Gimana ginian kan. keputusannya? Iya. Dan saat itu gue mikir, Berat banget. Ham, gas Ham. Kita aksiin Ham, gas. Oke siap. Ilham mah siap-siap aja. Iya Pak, siapa dia emang nekat kadang-kadang. Udah, gas Ham. Panggil anak-anak, suruh demo, anak fakultas juga. Oke, gitu. Balik nyiapin. Sorry, itu jam berapa? Masih pagi banget itu, jam 8, jam 9 apa kalau nggak salah. Oh iyalah, energi lu masih banyak itu. Iya. Apalagi baru-baru dapat BPH kan gua, makin semangat tuh. Udah tuh, manggil anak-anak, nyiapin. Anak-anak yang datang kampus, kita ajak-ajakin kayak helmet. Oh, langsung agitasi di situ. Agitasi langsung. Bener-bener dari awalnya kosong nih, cuma mobil sound doang, gue di situ sampai datang dikit-dikit datang. Emang masa nggak begitu banyak, tapi menurut gue adanya aksi itu menunjukkan kita sedang mendukung siapa. Iya. Kita ketika ada masalah ini ada di pihak siapa. Nah, itu menurut gue penting, Bang. Iya. Ya. Karena masyarakat kan ngeliat kita juga ya. Iya benar-benar. Nek,
mahasiswa ada di pihak gua nggak nih? Ada kampus di sekitarnya, apakah Tridharma perguruan tinggi dijalankan pengabdian kepada masyarakatnya. Menurut gue bentuk pengabdian kita adalah membela yang salah, membela yang benar. Yang salah kita ini gitu. Akhirnya udah tuh kita demo, kita bener-bener nggak ngalangin sebetulnya waktu itu. Kita cuma ada di sebelahnya, sebelah tempat masuknya. Ya polisi mau ngegusur silakan gitu. Kita nggak bisa apa-apa bang. Ya, mau nyetopin, kan itu cuma modal suara sama sound doang. Gitu. Nah pada waktu itu tuh yang lu tuntut dengan persiapan sedikit itu. Tuntutan gua adalah satu, memperjelas kembali kalau nggak salah ya, surat perintahnya dan agar dilakukan mediasi dengan masyarakat dulu. Oh. Gitu. Dan waktu itu kayaknya waktu itu nggak ada diskusi, langsung benar-benar alot lah, berantem. Udah tuh itu tuntutan gua buat itu doang, nggak untuk akhirnya mereka berhenti nggak ngegusur, nggak, karena kan ya ekstrim banget kalau misalnya kayak gitu kan. Tapi ya lu tau lah, dalam setiap aksi itu pasti ada provokator. Provokatornya itu justru dari polisi. Nah, ya ini fakta ya, gue nggak lagi ngejelek-jelekin polisi. Emang ada faktanya. Provokatornya itu waktu itu dari polisi sendiri. Nah kita kan ada masa nih, satu masa ya. Waktu itu Ervan lagi di atas mobil sound kalau nggak salah. Dia masih di GF ya? Iya, masih di GF dia. Nah, gue nggak tahu lagi kemana. Kayaknya lagi ketemu salah satu ormas, ada Laskar Pancasila atau apa, gue lupa deh. Laskar Merah Putih. Tahu-tahu gue ngeliat ada botol melayang. Anjir. Botol minum ya. Botol minum melayang dari arah mahasiswa. Tapi itu bukan mahasiswa bang. Nangkep nggak? Oh, ya dia menyamar seolah-olah mahasiswa yang lempar. Ngelempar, kena polisi. Ya. Ada 3 kali. Yang pertama mungkin nggak ditanggepin. Yang kedua langsung kayak ketua polisinya itu, yang koordinatornya, langsung teriak-teriak. Siapa itu? Wah, kata gue. Tapi lu lihat yang lempar? Gue ngeliat yang lempar, itu kayak orang pakai jaket. Kayak bukan mahasiswa lah. Iya. Orangnya udah tua juga. Berpakaian preman lah. Udah om-om lah. Gak mungkin mahasiswa. Lu yang... Sial, kata gue, sial. Ini siapa gitu. Gue mau samperin. Polisi langsung ricuh. Bener-bener langsung chaos itu. Chaos, langsung nyuruh turun. Langsung tangkap-tangkapin, pukul-pukulin. Anjir. Yang masih gue inget adalah gue tuh dipukul pakai, lu tahu senjata tuh ujungnya sini? Oh iya, yang hitam itu. Hitam. Pala gue digituin tuh. Tak. Anjir. Ini perut gue. Iya, ulu hati. Pakai apa tuh bang? Sepatu yang punya setebel itu. Lu tahu kan sakitnya gimana? Iya, gue sampai gak bisa napas itu. Gue sampai begini. Sial banget kata gue nih. Gue nggak mikirin gue waktu itu ya. Gue berharap anak-anak kabur. Iya, udah. Iya. Gue berharap aja udah yang ini. Iya. Pas gue lihat, anjir pada ketangkep semua gitu kan. Mana yang ketangkep Raka, Mapres kan waktu itu. Sial banget sumpah. Itu sumpah itu ramai banget. Itu 2018. Kalau gue nggak salah ya, bulan Mei nggak sih? Akhir-akhir ya? Awal-awal ya? Awal bang. Awal-awal banget gitu. Itu ramai banget. Wildan ketangkep. Nggak tahu aja banyak kan ya yang ditangkap ya. Ervan termasuk salah satunya. Ervan. Karena dia waktu itu di atas mobil sound. Yang gue nggak tega itu kenapa pada ditangkap yang lainnya anak-anak gitu. juga. Gitu. Dan yang beban di gue adalah mahasiswa berprestasi coy. Nah, ya satu itu. Kedua ya teman-teman yang lain pun mahasiswa yang lo ajak itu tanggung jawab gue juga. Gitu. Enggak, maksud gue pasti kampus pressure-nya lebih ini dong ke gue. Tapi gue waktu itu mikirnya ya udahlah gimana dulu dah. Selesain dulu. Yang ditangkap tuh kalau nggak salah 8 apa 9 orang. Lupa gue. Gue nge-post tuh fotonya di Instagram gue. Oh ada? Iya ada di Instagram gue. Tahu gue kasih lihat. Udah kita semuanya digiring ke mobil tuh, dimasukin. Kayaknya udah nggak ada lagi yang ditangkap. Gue nggak tahu tuh kabarnya anak-anak gimana, gue nggak tahu. Yang lain. Ya? Yang lain. Gue berharap sih udah pada kabur. Iya. Gitu kan. Dan bahkan salah satunya ada dari ormas itu ketangkap juga. Mereka berterima kasih banget, katanya udah bantu ngebela. Iya. Ya gue di situ saat itu seneng gitu. Oh alhamdulillah ternyata gue berada di pihak yang benar ya. Gitu kan. Meskipun gue bener-bener nggak tahu masalahnya apakah ada konfirmasi dari polisi atau enggak, tapi gue merasa ya gue sedang
berada sama rakyat gitu. Bener, ya. Itu yang bikin lu nggak nyesel ya? Gak nyesel. Lu inget nggak siapa aja tuh selain lu, Ervan, Gua, Ervan, Raka, Viko Viko? Viko kalau nggak salah itu Viko, Raka, Ilham. Ada anak fakultas gua satu, Robi itu. Robi, Oh nggak tahu gua. anak bahasa Arab. Terus ada maba juga kalau nggak salah. Entah maba atau mahasiswa yang tingkat paling ini. Siapa lagi ya? Sisanya lupa gua. Lu lupa ya? Iya. Lupa. Ya. Itulah petinggi-petingginya pada kena semua. Gila ternyata. Baju kesayangan gua bahkan sampai robek banget. Oh iya. Itu soalnya Ya. dikasih emak gua itu. Gimana ya? Itu lu nggak bisa kontrol apapun ketika chaos kayak gitu. Nggak bisa benar. Nggak bisa kontrol apapun. Lu tinggal ngejalanin, selesainya gimana ya lu nggak akan tahu ketika lagi chaos gitu. Benar. Ya itu ditangkap, dibawa ke Polres, diperlakukan ya selayaknya kriminal. Gitu ya, kita dikata-katain lah. Bahkan sampai ditanya, ini pertanyaannya menurut gua Ini nggak nggak apa-apa perlu, ya? nggak apa-apa. Kamu jurusan apa? Kamu kan ketuanya? Iya Pak. Jurusan apa kamu? Saya bahasa Inggris. Apa hubungannya bahasa Inggris sama itu penggusuran tanah? Emang kamu diajarin itu di kampus? Nalarnya kemana? Iya, enggak. Ini sorry nih, enggak semua Maksud polisi gua, begini. nggak semua. Tapi aneh pertanyaan ini. Pertanyaan gue menurut itu nggak nalar banget gitu. Ya. Kok bisa jurusan apa ketika ngebela sesuatu yang salah Nah, itu dikatain gitu? lu gitu. nggak harus masuk ke bahasa Inggris untuk tahu ngebela yang benar. Ngebela yang bener malah dikatain kayak gitu gitu. Sama kayak ibarat kata gini, emak lu lagi bermasalah nih Iya. sama orang gitu misalkan masalah sengketa tanah lah Iya. misalkan. Ya masa lu nggak ngebela? Masa lu diem? Lu diem. Kenapa kamu nggak ngebela? Oh saya jurusan fisika. Iya, bukan Waduh. bahasa Inggris gitu. Aneh kan? Aneh ya bapak yang waktu itu ya. Gitu. Jadi ya gitulah. Lu itu berapa malam? Sehari. Kalau nggak semalam salah kan. besoknya udah. Besoknya udah. Itu kalau lu nggak tahu ya, sangat ramai waktu itu. Oh iya? Di luar. Iya. Maksudnya bahkan gua pun yang udah selesai dari BEM itu merasakan kegaduhannya gitu. Anjir, lu ditangkap anak-anak, adik-adik lu tangkap gitu. Apa namanya? Di grup WhatsApp angkatan gue tuh itu ya standar lah, pada doain, pada gitu-gitu. Tapi ya ramai banget pada waktu itu dan kaget gitu. Gitu udah, apalagi sempat nginep semalam ya. Iya. Sempat nginep semalam gitu. Dan bahkan pada ini anak-anak pada aksi media juga tuh. Bebaskan gitu-gitu. Kayak gitu. Itu gue inget banget sih. Iya. Tapi untungnya HP sih gue udah titipin duluan. Karena Ilham waktu itu bilang, Dan, in case ada apa-apa, kita titipin HP ke yang lainnya. Itu sebelum berangkat? Sebelum aksi. Oh iya, sebelum aksi. Kalau yang sempet kehack tuh si Hafiz ya, kalau gue nggak salah. Bang Hafiz ya? Kalau gue nggak salah, dia pernah ketangkap juga nih, kalau gue nggak salah ya. Dan gue lupa siapa yang pernah kehack gitu handphonenya, sampai dikeluarin dari grup gitu-gitu. Oke. Alhamdulillah sih gue nggak pernah ngalamin hack gitu. Iya, ya gimana ya. Sekarang mainannya gitu sih. Apa namanya, untuk dapetin informasi secara paksa, hack aja udah. Iya, WhatsApp-nya gitu-gitu. Itulah ya yang paling memorable buat lu. Paling memorable. Ya sisanya banyak lah yang berkesan, tapi itu Itu lo. karena ditangkap. Nah, keluarga gimana, bro? Gue pribadi jujur nggak ngabarin apapun. Oh. Taunya kapan keluarga? Setelah gue selesai BEM. Baru gue cerita. Serius lu? Iya. Oh, berarti pas proses untuk lu keluar dari itu tuh, Hah. keluarga nggak libat sama sekali? Enggak. Gue bilangnya yang nginep di BEM udah. Waktu itu tidak terjadi apapun. Karena gini, bohong kan ya Ya nggak baik nggak lah. baik, satu. Kedua, ketika gue berkata jujur itu perlu ya, tapi menurut gue Perlu momen. distrategikan. Perlu momen ya, perlu ada strateginya. Gue ngabarin setelah BEM, kenapa? Karena ketika gue masih ngejabat, Ya, akan disuruh berhenti pembatasan nggak mungkin nggak berhenti, Oh, akan lebih pembatasan, dibatasi. iya. Mau kemana? Mau aksi? Udah jangan, masih gitu. Ya strategi gue adalah nggak ngabarin udah, meyakinkan mereka bahwa ya gue fine aja di BEM. Berarti
kondisi rumah lu adem tentram dong ya? Adem tentram, nggak tahu tuh. Soalnya kan media nggak rame bang, ngeberitain yang ditangkap itu. Iya sih, media nggak rame, tapi anak-anak kampus Iya, nggak tahu sih ya, kampus, iya. kampus ya. Itu di kalangan 2013 sangat-sangat rame sih itu. Gitu nih, wah gila parah banget nih ada di kita nih gitu. Iya, gua alhamdulillahnya sih nggak sampai masuk media sih itu. Ya, TV One apalah itu, nggak sampai masuk ke media-media Untungnya. mainstream itu. Ya jujur aja gue khawatir juga tuh waktu itu. Gila 8 orang ya, 8 apa 9 sih gue lupa tuh. Heeh. Iya makanya ya gitulah, untungnya nggak kenapa-napa karena yang gue dapat infonya pada waktu itu lu pada dipukulin gitu. Itu bener. Bener. Iya. Gua nggak tahu Ervan ceritanya gimana dia. Dia nggak detail sih cerita ke gue. Dia cuma bilang kemarin tuh dia agak-agak ngeri ketika ngejalanin aksi dan segala macamnya waktu di BMWNJ karena dulu pernah ketangkep. Oke. Gitu. Tapi dia tetap ya profesional segala macam. Tetap itu emang sosial politik tuh emang jiwanya dia gitu. Walaupun ya dia pernah dapat pengalaman itu gitu. Nah, makanya detailnya di lu nih sekarang. Itu emang kejadiannya kayak gitu. Dan menurut gua menghindari untuk akhirnya kita ricuh itu jalan utama sih. Jalan utama yang harus kita cari. Karena apa? Lu ricuh, lu ketangkep, masalah baru. Benar. Sedangkan perjuangan lu itu nggak cuma pas hari itu doang gitu. Menurut gua anak-anak sekarang itu, apalagi waktu gua sering demo dulu kan, aksi anak-anak malah pengen bertahan sampai malam gitu. Ya menurut gua kalau misalkan itu fine dari pihak aparat, silakan. Tapi kalau misalkan udah ada indikasi mereka bakalan diricuin, tarik mundur dah. Lu jangan ngorbanin teman-teman lu udah. Benar. Gitu. Nah, karena gini, dan gue pernah dapat nasihat dari Pak Handri Basel. Oke. Beliau bilang nggak setiap aksi itu butuh martir, bro. Gitu. Nggak setiap aksi itu butuh martir, nggak setiap aksi itu harus ada korbannya gitu. Yeah. Jangan gini. Dia bilang beliau bilang aksi 98 itu emang dalam tanda kutip keren. Banyak orang-orang yang mengorbankan segalanya di sana, tapi nggak setiap aksi harus kayak gitu. Sebesar apa dampaknya baru Betul. bisa kayak gitu. Sepakat gue banget ya. Gitu. Bahkan kalau lu tadi kan kayak gitu ya. Kalau gue ngeyakinin kalau aksi dengan bolos kuliah tuh gue nggak sepakat sampai sekarang ya. Gitu, bukan berarti gue aksinya bolong-bolong. Gue tuh kalau aksi gue izin, bro. Izin sama dosen gue. Walaupun ya ada tetap juga di alfa ya. Ya izin gitu ya, ngomong gitu. Gue pernah waktu bahasa Indonesia tuh, pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang beliau udah jadi guru besar deh kayaknya. Apa katanya? Assalamualaikum Bu, mohon maaf saya mau izin hari ini nggak bisa masuk kuliah. Saya mau demonstrasi, gue bilang. Beliau balasnya gini, Waalaikumsalam nak, kamu saya izinkan untuk tidak masuk hari ini, tapi saya tidak mengizinkan kamu untuk ikut demonstrasi. Terus gimana? Ya gue berangkat, orang diizinin gak masuk kelas. Gitu, betul. Tetap berangkat gue, gitu. Ya. Gak lu balas lagi tuh bang? Kalau nggak salah gue balas makasih deh. Gitu, dan minggu depannya ketemu lagi ya biasa aja. Gitu. Iya betul. Gitu, jadi nggak semua perjuangan pertaruhan itu harus sebahaya itu ya. Betul. Karena nafas kita panjang. Dan asal teman-teman tahu juga, mungkin di sini kampus UNJ itu dikenal dengan ya suka itulah ya, suka aksi, keberaniannya. Dan jangan lupa bahwa dosen-dosen kita juga banyak yang punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ya kalian mau izin, ya silakan gitu. Nggak semua strict kok. Nggak semua strict, betul. Nggak semua strict. Bahkan gue pun waktu... Dan nggak cuma di UNJ ya? Nggak cuma di UNJ, benar. Waktu gue ini dipanggil sama dosen, kan waktu itu kaprodi, beliau tuh kaprodi. Gue tuh demoin Pak Intan, PLT UNJ. Oh ya, yang tanda tangan di ijazah gue. Oh iya. Pak Intan. Itu. Ya gue waktu itu memperjuangkan biar UNJ ini cepet dapat rektor, statuta cepet kelar gitu-gitulah. Tapi menurut beberapa pejabat kampus kurang sopan. Oh. Gue dipanggil lah sama korprodi. Dan kamu silakan temui saya. Kalau nggak ketemu saya akan berikan kamu sanksi yang tegas. Waduh, kata gue. Dan kan gue tahu beliau tuh orangnya baik banget. Mungkin nggak dia pernah dapat tekanan dari atas. Pasti. Nah, pas gue ketemu dia, nggak ada gue diomelin masalah demo gitu. Iya, gitu. Dia bahkan mendukung. Gue kira bakal dinasehatin ya. Kamu jangan ini ya, jangan gitu lagi. Nggak usah gitu-gitu. Betul, nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah aneh-aneh. Udah belajar aja. Nggak, ternyata. Beliau tuh sebagai korprodi malah bilang gue, silakan sampaikan apabila itu benar.
tapi sampaikan dengan cara yang kreatif. Nah, iya. Nah, dia bilangnya gitu. Dan gue akhirnya nyadarin, oh ya, kata-kata gue mungkin kurang tepat. Waktu gue tulis di banner tuh kurang tepat aja. Itu, beliau malah ngedukung. Ya itu sih emang kadang-kadang kekurangannya mahasiswa ya di situ. Tuh. Perjuangannya udah bagus tapi caranya mungkin ada yang nggak tepat gitu. Ya namanya anak muda lah. Betul, betul. Anak muda. Gue dulu pernah diceritain sama Bang Dev Rizal. Apa tuh, Bang? Ada dulu zaman dia demo sampai buka baju, ngecat badan gitu. Ya gimana namanya anak muda gitu kan. Iya. Apa namanya? Semangat perjuangannya akan tetap sama, cuma Betul. cara mereka mengekspresikannya yang kadang-kadang ya tetap harus Berlebihan. kadang-kadang itu gitu. Saking semangatnya ya. Iya, saking Benar, semangatnya benar. jadi ya gitulah macam-macam nggak ketebak kadang-kadang. Ketebak. Ya yang masalah kayak gitu aja dipermasalahin. Masalah kecil aja, Bang. Kartu kuning aja. Waktu itu kan berapa ya? Yang di UI. UI, Zadit kartu kuning aja yang menurut gua Oh, iya, nggak ada tahu, salahnya juga. Buset, yang sampai dia ramenya. ditarik keluar itu kan. Iya. Iya itu rame tuh. Ini angkatan lu ya? Iya. Iya. Jadi Takwa. Anak UI ngasih kartu Yang kuning. mahasiswa beberapa minggu itu masuk TV mulu. Wah, gokil lah. Jadi akhirnya dapat juga gua cerita lengkapnya waktu si Wildan dan teman-temannya ketangkep gitu. Karena jujur aja yang gue terima informasi pada saat itu adalah adik-adik gue ketangkep, dipukulin, udah itu doang. Ya lu kebayang kan gimana chaosnya pikiran orang-orang yang denger kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ternyata nggak terlalu yang gimana-gimana, cuma ya tetap harus jadi perhatian lah. Tapi satu hal juga yang gua apresiasi ya dari teman-teman gua yang nggak ketangkep itu, Bang. Mereka masih ngekawal masalah itu dan karena emang ya udah digusur gitu ya. Warganya kan mengungsi. Nah, kita tuh donasi bantu-bantuin mereka. Yang bikin rumah sementara itu bukan sih? Iya. Iya, Gue masih salutnya. Wah, gokil teman-teman gue. Masih mau Gue seneng ya. bareng. Iya. Ternyata bisa inisiatif dengan baik gitu. Itu yang lagi-lagi bikin lu nggak nyesel ya? Nggak nyesel gue. Ya gue kalau nggak salah tahu deh itu yang lu bikin rumah sementara itu ya. Yang di bawah apa tuh flyover ya? Yang bawa flyover itu iya. Ya gue masih dapat info tuh yang pas itu. Ya keren banget sumpah. Duh, itu gue merinding sih, gue nggak kebayang, gue kayak nggak bisa gue jadi ketua BEM-UNJ gitu emang. Ya orang-orang spesial yang bisa jadi ketua BEM-UNJ. Oke, dan gue udah nguras waktu lu cukup banyak nih. Thank you banget udah mampir ke SCBD. Sama-sama, Bang. Cerita lu seru banget. Gitu seru banget. Gue ya lumayan merinding lah tuh. Keren. Ya, mungkin sekian dulu cerita-cerita gue sama Wildan. Semoga sukses terus lu. Amin. Itu lu ngajar ya di sekolah? Gue sekarang udah nggak ngajar lagi, Bang. Karena kalau di sekolah itu kan full time ya. Gue lanjut studi lagi. Oh, Masya Allah, S2. Ya. Wah, kita doain S2-nya Amin. semoga cepat selesai dengan baik. Terus abis itu langsung S3? Napas dulu kali ya. Oke. Semoga lancar rencana Amin. ke depannya Bang Faik tercapai. Terus juga dapat yang terbaik dari semua rencana yang udah lo susun. Amin. Semoga CBD makin ngundang orang-orang lebih keren lagi. Amin. Nah, Dan menginspirasi juga. amin gitu. Gue emang berencana untuk ngumpulin cita-cita keren dari orang-orang keren. Thank you, Amin. Wildan. Siap, sama-sama, Bang. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.